Cara memahami intuisi yang berasal dari guru sejati. Pernahkah kamu merasa ada bisikan kecil di dalam hati, seakan memberitahu langkah yang harus diambil, tapi logika kepalamu justru menentang? Atau pernahkah kamu memilih sesuatu tanpa alasan yang jelas, lalu belakangan baru sadar bahwa itu adalah pilihan terbaik? Itulah intuisi. Namun, intuisi sejati bukan sekedar perasaan acak atau tebakan insting. Dalam banyak ajaran spiritual, intuisi dipandang sebagai suara dari guru sejati, yakni kebijaksanaan tertinggi yang ada di dalam dirimu, yang terhubung langsung dengan sumber kebenaran. Masalahnya, banyak orang bingung membedakan mana intuisi murni dan mana sekedar keinginan ego. Disinilah perjalanan spiritual menjadi penting, karena memahami intuisi berarti belajar membedakan suara jiwa dari kebisingan pikiran. 1. Bedakan intuisi dengan suara ego. Langkah pertama memahami intuisi adalah berani jujur pada dirimu sendiri. Ego seringkali menyamar sebagai intuisi. Ego berbicara dengan keras, penuh dorongan, sering tergesa-gesa. Sedangkan intuisi biasanya tenang, lembut, dan tidak memaksa. Contoh, ego akan berkata, "Kamu harus membeli barang itu sekarang juga, kalau tidak kamu akan rugi." Sedangkan intuisi mungkin berkata dengan lebih hening, "Kamu tidak membutuhkan itu saat ini, tunggu saja, waktunya akan datang." Kamu bisa melatih diri dengan mengamati getarannya. Ego sering menimbulkan rasa cemas atau takut ketinggalan, sementara intuisi justru membawa rasa damai meski keputusannya sederhana. 2. Latih keheningan batin. Intuisi dari guru sejati muncul ketika pikiranmu tidak terlalu bising. Kalau setiap hari kamu disibukkan oleh drama, media sosial, pekerjaan yang penuh stres, atau obrolan tanpa arah, maka suara intuisi sulit terdengar. Cobalah melatih keheningan batin, entah lewat meditasi, doa, atau sekadar duduk diam beberapa menit sehari. Keheningan bukan berarti tidak ada suara sama sekali, tapi lebih keadaan di mana kamu tidak lagi diperbudak oleh pikiran yang datang silih berganti. Dalam hening, kamu akan mulai menyadari adanya bisikan lembut yang berbeda dari aliran pikiran biasa. Bisikan ini seringkali sederhana, tapi syarat makna. 4. Rasakan tubuh sebagai antena. Guru sejati tidak hanya berbicara lewat pikiran, tetapi juga lewat tubuhmu. Tubuh ibarat antena energi yang bisa menangkap getaran dari intuisi. Misalnya, saat kamu hendak mengambil keputusan, coba rasakan tubuhmu. Apakah dadamu terasa lapang atau justru sesak? Apakah perutmu tenang atau ada gelisah yang tidak jelas? Intuisi seringkali berbicara lewat sensasi fisik semacam ini. Latihlah kepekaan tubuh dengan cara sederhana. Perhatikan napas, rasakan detak jantung, sadari bagaimana tubuh bereaksi saat kamu dihadapkan pada pilihan tertentu. Dari situ, kamu bisa belajar membedakan respons tubuh yang muncul dari intuisi dan reaksi yang hanya didorong ketakutan. 5. Latih kepekaan lewat praktik sehari-hari. Intuisi tidak hanya muncul ketika kamu sedang bermeditasi atau mencari jawaban besar dalam hidup. Justru, intuisi bisa dilatih melalui hal-hal kecil setiap hari. Misalnya, ketika ingin memilih makanan, pakaian, atau arah jalan, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang terasa selaras? Jangan buru-buru menimbang dengan logika saja, tapi rasakan getaran di dalam tubuhmu. Setelahnya, rasakan getaran di dalam tubuhmu. 6. Belajar membedakan antara rasa takut dan intuisi. Banyak orang keliru karena mengira rasa takut adalah intuisi.
Misalnya, ketika ada kesempatan baru, pikiranmu berkata, "Jangan, bahaya." Padahal bisa jadi itu hanya ketakutan ego, bukan intuisi sejati. Perbedaan utamanya terletak pada rasa yang ditinggalkan. Takut biasanya menyempitkan, membuatmu terikat, bahkan kehilangan keberanian. Sedangkan intuisi, meski kadang mengajakmu keluar dari zona nyaman, tetap menghadirkan rasa lapang, ringan, dan damai. Belajar membedakan dua hal ini memang butuh latihan, tapi semakin kamu peka, semakin jelas bahwa intuisi tidak pernah berbicara dari energi takut, melainkan dari energi cinta dan kebijaksanaan. 7. Hubungkan intuisi dengan tindakan nyata. Intuisi tanpa tindakan hanya akan menjadi suara samar yang lama-lama pudar. Guru sejati berbicara agar kamu bergerak, bukan sekedar mendengar. Kalau intuisi berkata untuk menghubungi seseorang, lakukan. Kalau intuisi menyuruhmu beristirahat, ikuti. Kalau intuisi membisikkan agar kamu belajar sesuatu, segera ambil langkah kecil. Semakin sering kamu menindaklanjuti intuisi, semakin kuat hubunganmu dengan guru sejati. Kamu akan mulai percaya bukan hanya karena teori, tapi karena sudah merasakan bimbingan nyata dalam hidup. 8. Serahkan hasil, jangan mengendalikan. Salah satu kesalahan besar dalam mengikuti intuisi adalah mencoba mengontrol hasil. Kamu ingin agar intuisi langsung memberi jawaban yang sempurna atau memastikan semuanya berjalan sesuai harapan. Padahal, inti dari intuisi adalah kepercayaan. Guru sejati membimbing langkahmu, tapi jalannya sering tidak linier. Kadang kamu diarahkan untuk melewati pengalaman sulit dulu agar jiwamu matang. Kadang kamu dibawa ke jalan memutar agar bertemu orang yang tepat. Tugasmu hanyalah mendengar, merespon, dan melangkah. Hasilnya biarkan mengalir sesuai kebijaksanaan yang lebih tinggi. Inilah wujud kerendahan hati spiritual, tahu bahwa dirimu tidak harus selalu mengendalikan karena ada kebijaksanaan yang lebih besar bekerja untukmu. Dalam memahami intuisi yang berasal dari guru sejati adalah perjalanan mengenali suara halus yang ada di dalam dirimu. Ia berbeda dari ego yang berisik dan menuntut. Intuisi sejati hadir dengan damai, tidak memaksa, tapi selalu membawa arah yang tepat. Untuk mendengarnya, kamu perlu melatih keheningan batin, peka pada tubuh, memperhatikan pola dan sinkronisitas, serta berani menindaklanjuti dengan langkah nyata. Semakin sering kamu berlatih, semakin kuat hubunganmu dengan guru sejati yang selalu membimbing dari dalam. Pada akhirnya, intuisi bukanlah kemampuan mistis yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia adalah anugerah bawaan setiap jiwa. Tantangannya hanya satu: apakah kamu cukup berani mempercayainya dan berjalan sesuai arahan yang diberikan? Ketika kamu sudah bisa melakukannya, hidup tidak lagi terasa membingungkan, karena setiap langkahmu bukan hanya keputusan pribadi, tapi bagian dari tarian besar bersama guru sejati yang selalu hadir dalam dirimu. Jangan lupa subscribe channel ini, biar hidup lo semakin berlimpah dan berkesadaran. Salam cinta dan bahagia selalu.